Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Umam dari kelas X10. Perkenalkan, nama saya Sila Putri Purwanto dari X10. Perkenalkan, nama saya Siva Makasari dari X10. Perkenalkan, saya Wulan Nafia dari X10. Perkenalkan, nama saya Vinja Alian Rizky dari X10. Halo guys, jadi kita mau mencari Pak Anggoro mengenai seputar Sagrabala. Yuk ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqul Umam dari kelas X10. Ingin mewawancarai Pak Anggoro dengan tema memenuhi tugas proyek P5 dengan tema kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaan ke-1, menurut Bapak apa sih Sagrabala dan kegiatan apa saja? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kali ini Pak Anggoro akan menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara ini kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Pak Anggoro ini perkenalkan, Pak Anggoro adalah salah satu pembina dari ekstrakurikuler Sagrabala kayak gitu ya. Tadi pertanyaan yang pertama apa, Mas? Menurut Bapak apa sih Sagrabala dan kegiatan apa saja? Oke, apa itu Sagrabala? Sagrabala itu sebenarnya terkait dengan kegiatan siswa pecinta alam yang ada di jenjang SMA seperti itu ya. Nah, Sagrabala itu sendiri itu berkaitan dengan identitas sekolah kita ya. Jadi Sagrabala itu merupakan sebuah singkatan dari satu gerabak pecinta alam gitu. Nah, berarti kira-kira apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak Sagrabala? Tentu saja kegiatan-kegiatan indoor ataupun outdoor, internal maupun. Pertanyaan kedua, siapa saja pembimbing yang ada di Sagrabala? Oke, nah untuk pembimbing Sagrabala itu sendiri di sini Pak Anggoro tidak sendirian ya. Selain Pak Anggoro yang mendampingi anak-anak Sagrabala, nah di sini Pak Anggoro juga dibantu oleh Pak Davi ya, atau mungkin kalian kenal dengan, nah kalau nama panjangnya kan Muhammad Kadafi. Nah jadi kita berdua itu yang selama ini mendampingi dari kegiatan ekstrakurikuler Sagrabala seperti itu ya. Pertanyaan kedua, sejak kapan Sagrabala ada di SMA 1 Grabat? Oke, sebenarnya Sagrabala ini termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang baru dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Sagrabala itu sendiri berdiri itu sebenarnya diawali dengan adanya suatu komunitas yang belum resmi ya, itu sekitar tahun 2017. Saat itu kakak-kakak kelasmu ini yang punya hobi di bidang pecinta alam, naik gunung dan lain sebagainya. Nah ini ya mengadakan suatu ya obrolan-obrolan santai aja kayak gitu. Pada akhirnya dari obrolan-obrolan santai itu kita bawa ke sekolah, kemudian akhirnya sekolah bisa memfasilitasi. Kemudian di tahun 2018 itu secara resmi ekstrakurikuler Sagrabala itu berdiri. Saat ini Sagrabala itu sudah memiliki 8 angkatan kayak gitu, terhitung dari tahun 2018 sampai di tahun 2024 seperti itu.
Pertanyaan kedua Pak, jauh ini di mana sih Pak tempat paling jauh yang pernah Sargapala kunjungi? Oke, tempat yang paling jauh yang pernah dikunjungi oleh Sargapala. Sebenarnya kita ruang geraknya itu masih di sekitaran Magelang, Temanggung dan sekitarnya kayak gitu. Kalau tempat-tempat yang pernah kita kunjungi belum lama ini kemarin ya di HUTRI yang ke-79 kemarin. Nah, kita dari Sargapala itu mengadakan upacara pengibaran bendera di Kompleks Gunung Ungaran yang ada di wilayah Bandungan sana. Kita juga pernah mengadakan pendakian di Gunung Merbabu atau di Andong, atau kita juga pernah mengadakan diklat SAR yang dilaksanakan di Kompleks Gunung Payung seperti itu ya. Pertanyaan kelima Pak, mengapa Sargapala diadakan? Oke, sebenarnya Sargapala itu berawal dari minat dan juga kebutuhan siswa-siswi yang ada di lingkungan sekolah kita itu sendiri. Saat ini aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan, pelestarian alam ini kan sangat digandrungi, sangat diminati oleh anak-anak muda kayak gitu ya. Seperti kalian mungkin bisa ada yang tertarik untuk masuk di Sargapala, boleh, nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan Sargapala ini sebenarnya kita itu menjawab minat dan juga kebutuhan dari sekolah kita kayak gitu. Bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya mengenai Sargapala? Ya, harapannya ke depan Sargapala itu bisa menjadi pionir ya, bisa menjadi pionir dalam hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam. Jadi pelestarian alam itu kan tidak melulu kita harus keluar ke tempat yang jauh dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pelestarian alam itu kan bisa kita mulai dari lingkup lingkungan yang paling kecil, yaitu sekolah kayak gitu. Jadi pengennya ya Sargapala itu menjadi agen-agen pelestarian lingkungan di tingkat sekolah. Sargapala nanti bisa mengajak teman-teman yang belum ikut kegiatan untuk ikut terjun aktif ya, memperhatikan dan juga memperdulikan pelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya tidak usah mulu-mulu ya. Nanti misalkan kita bisa mengajak siswa-siswi untuk membiasakan ya, membuang sampah tidak di sembarang tempat ya gitu ya, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian memperhatikan vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena kalau kita mengharapkan dari tenaga sekolah itu kan sangat terbatas ya, dibandingkan dengan jumlah warga sekolah keseluruhan yang ada di SMA. Jadi kalau kita bisa memberikan pengaruh sedikit demi sedikit ya, nanti akan terbangun suatu habit atau kebiasaan tentang pelestarian lingkungan yang baik di SMA Negeri 1 Grabat seperti itu. Itu tadi wawancara kita bersama Pak Anggoro tentang ekstrakurikuler Sargapala. Terima kasih Pak Anggoro karena telah menyempatkan waktunya. Oke, daon nih. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Sargapala. Ikutin keseruan kita terus ya. Oke, jadi sekarang kita lagi sama kakak siapa nih? Dengan Muhammad Adnan Musafri. Nah, kakak kan ikut ekstrakurikuler Sargapala. Menurut kamu, apakah ekstrakurikuler Sargapala menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Siapa saja pembina yang kamu ketahui? Pak Anggoro dan Pak Davi. Sejak kapan kakak mulai tertarik dengan Sargapala? Sejak pemilihan ekstrakurikuler di sini. Di mana tempat yang digunakan untuk ekstra dan apa saja kegiatannya yang kakak ketahui? Ya, seperti jalan-jalan naik gunung ke pantai gitu. Mengapa kakak berminat mengikuti Sargapala? Ya, karena
Sagrapala itu enak. Dah. Bagaimana pesan dan kesan kamu untuk Sagrapala? Sagrapala itu sangat menyenangkan sehingga menghibur diri kita untuk menambah feeling kita. Makasih. Nah, itu tadi wawancara kita mengenai Sagrapala bersama Pak Anggoro dan salah satu siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lights